hakikat doa adalah bagaimana kita manja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipakai hanya kalau dalam keadaan darurat saja. Enggak. Justru kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu pada saat kamu sedang lapang, lagi sehat, lagi tidak ada masalah, maka dia akan mengenalimu pada saat kamu sedang susah. Jadi kalau mau hajat-hajatnya dipenuhi pada saat kita lagi genting, lagi berharap Allah berikan kemenangan, kemudahan, keberkahan, keselamatan, maka harus kita sering berdoa justru di saat kita sedang lapang. Jadi sehat-sehat seperti ini justru harus banyak berdoa. Berdoa, meminta agar dipertahankan nikmat, itu jauh lebih afdal dan lebih besar pahalanya dibandingkan nanti ada masalah baru minta solusinya. Sesungguhnya sebabnya kenapa Allah kasih ini bukan hanya karena mereka seorang nabi, bukan hanya karena Nabi Zakaria nabi dan ini keluarga nabi, tapi Allah menyebutkan sifatnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Nah ini jadi tadi yang dimaksudkan ya. Dia berharap Allah terima doanya, sambil satu sisi dia cemas jangan sampai Allah tolak. Sehingga berada di dua sifat ini, atau dua karakter ini, kita jadi selalu berjaga-jaga. Tidak pernah berhenti untuk berdoa sampai kita lihat hasilnya, karena kita berharap Allah terima. Satu sisi kita cemas jangan sampai Allah tidak berikan. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Di sini makna khusyuk tadi sudah kita jelaskan, hadir hatinya. Doa ini sayang sekali kalau tidak dimaksimalkan. Selalu berdoa rutin. Hilangkan kebiasaan. Mau berdoa kalau ada ujian saja. Nanti kalau sudah sakit baru berdoa. Nanti kalau sudah ada masalah baru berdoa. Baru sholat tahajud, baru umroh, baru segala macam. Justru pada saat kita sedang lapang, itu adalah peluang besar untuk kita berdoa. Malah kita bisa lebih santai berdoanya. Bisa lebih lama, bisa setiap saat. Di mobil bisa berdoa, di pesawat bisa berdoa, di kamar tidur bisa berdoa, di ruang tamu bisa berdoa, setiap saat bisa berdoa. Bagaimana seorang muslim, dia tidak boleh hutang kecuali memang darurat. Memang dia membutuhkannya, maka dia membuka pintu utang, itu pun diikuti dengan niat dalam hati ingin membayarnya. Kembali kepada hadis Nabi SAW, siapa yang utang dan niat ingin membayarnya, Allah akan memudahkan dia untuk membayarnya. Dan siapa yang utang dari awal niat tidak ingin membayarnya, maka Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW tentang orang yang mati syahid, diampuni semua dosa kecuali hutangnya. Dan dalam hadis yang lain, ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih ada. Dan bagaimana Nabi SAW tidak mau mensolati orang kalau masih punya utang, kecuali ada yang siap untuk menanggung ataupun membayarnya. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat Nabi Muhammad SAW dikeroyok oleh orang-orang Quraisy, ditaruh kotoran unta, ada yang mau gebukin Nabi gitu. Abu Bakar hanusin pedang lalu membela Nabi sambil mengatakan apa? Apa kalian mau memerangi orang seperti ini hanya mengatakan Tuhanku Allah? Nabi nggak hancurin patung mereka, nggak ganggu mereka, cuma ajak jangan loh ini syirik. Itu kan penghancuran patung setelah Nabi taklukkan Mekah. Sebelumnya tidak pernah Nabi ganggu. Ada 360 patung. Nabi pun tahu dalam kondisi masih ada patung pada saat awal-awal. Cuma ingatkan nggak boleh. Tapi mereka nggak mau terima. Allah menceritakan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 14 sampai ayat 15. Dan bila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka selalu mengatakan kami juga beriman kok, kami juga ikut pengajian. Dan bila mereka kembali kepada teman-temannya dari kalangan syaitan manusia dan jin, mereka mengatakan sungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok saja. Allah pasti akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Rasulullah SAW telah melarang beberapa macam jual beli karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menyebabkan pelakunya memakan harta milik orang lain dengan cara batil dan penipuan yang melahirkan kedengkian, perselisihan dan permusuhan di antara orang-orang muslim. Walaupun kecil, itu sudah cukup sebenarnya untuk membatalkan transaksi dan dilarang. Pendapatan Anda nanti jadi haram. Ini poin harus digarisbawahi. Atau Anda menjual barang, Anda pasang foto beda dengan yang akan orang beli. Atau Anda mengatakan 100% produk asli, padahal sebenarnya tidak. Ini semua haram dalam Islam. Nah ini poin harus disentuh di hati setiap pedagang kita. Karena memang ini bukan hal main-main ini. Ini masalah Anda memasukkan ke dalam tubuh Anda makanan dan minuman halal, juga keluarga Anda, juga istri dan anak-anak Anda. Yang haram atau yang halal? Kalau yang haram jelas ada efeknya. Karena kata Nabi SAW, daging yang tumbuh dari harta haram maka neraka lebih pantas baginya. Anda dapat neraka, istri anak Anda juga dapat neraka. Dan Anda mendapatkan ekstra dosa gara-gara Anda penyebabnya.